Operasi Lintas Jaya yang digelar di Telantas Polda Metro Jaya di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai aksi kucing-kucingan pengendara sepeda motor. Mereka mencoba mengelabui petugas dengan cara bersembunyi di belakang mobil. Pengendara sepeda motor ini tidak berkutik saat aksinya bersembunyi di belakang sebuah mobil di jembatan layang Jati Baru, Tanah Abang pada Selasa pagi diketahui polisi. Pengendara tak berhelm itu lantas digiring oleh polisi ke tepi jalan untuk dilakukan pemeriksaan surat kelengkapan berkendara. Aksi serupa juga dipertontonkan seorang pengemudi ojek online. Laju kendaraannya disetop polisi lantaran pengemudi tidak memakai helm. Helm yang ia bawa justru disangkutkan pada sepeda motornya. Beragam alasan pun dilayangkan para pelanggar aturan lalu lintas itu. Meski demikian, polisi tetap memberi sanksi tilang. Dalam razia kali ini, polisi menilang 15 pengendara sepeda motor. Sebagian besar pengemudi melakukan pelanggaran tidak memakai helm saat berkendara. Melakukan penindakan pada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kasat mata, termasuk untuk pelanggaran helm yang pasti pertama, karena masih banyak masyarakat yang belum tertib akan aturan lalu lintas. Seorang kakek di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial lantaran membeli sebuah mobil mewah secara tunai dengan membawa uang ratusan juta rupiah yang dibungkus menggunakan karung beras. Tidak hanya itu, usai membeli mobil baru, sang kakek pun langsung mengemudikannya sendiri. Rekaman video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang kakek asal Lumajang, Jawa Timur saat membeli sebuah mobil jenis SUV secara tunai di sebuah dealer mobil akhir Juni silam. Uang tunai pecahan 100.000 yang dibawa sang kakek dimasukkan dalam sebuah karung beras dengan total ratusan juta rupiah. Mobil itu pun dikendarai sendiri oleh sang kakek menuju rumahnya. Sang kakek bernama Kerto, warga Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Mbah Kerto, begitu sapaannya, merupakan pemilik lahan seluas 30 hektar. Di lahan luas itu, ia menanam kentang, bawang merah, dan sayur kol. Dalam satu kali panen, Mbah Kerto mampu mendapatkan uang hingga 1,3 miliar rupiah. Penghasilan dari mana sih, Mbah? Ya jual gobes, jual kentang itu. Oh. Punya hasil banyak, jadi beli mobil tidak habis pasti, kebanyakan wangi. Sampai saya bungkus sak itu, ya di sak tidak cukup. Meski kaya raya, namun Mbah Kerto selalu berpenampilan sederhana layaknya warga desa biasa dengan sarung yang selalu melingkar di leher khas suku Tengger. Diakui Mbah Kerto, ia membeli mobil baru untuk menunjang mobilitasnya sehari-hari, baik untuk pergi ke lahan pertaniannya maupun kebutuhan lain. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur. Ratusan calon haji furoda asal Indonesia Senin dini hari berangkat ke Tanah Suci. Sementara itu sekitar 4.000 jemaah yang mendaftarkan diri untuk memperoleh visa haji furoda atau mujamalah batal berangkat ke Tanah Suci karena visa yang dinanti tidak kunjung turun dari pemerintah Arab Saudi. Agus merupakan salah satu calon haji furoda atau mujamalah yang turut berangkat ke Tanah Suci pada Senin dini hari waktu Jakarta. Agus berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri, Marlina, dan jemaah asal Sulawesi Selatan. Tidak mudah bagi Agus dan istri untuk berangkat ke Tanah Suci lewat jalur visa haji furoda. Perjuangannya cukup rumit dan relatif mahal. Agus dan istri harus membayar lebih dari 540 juta rupiah atau masing-masing 270 juta rupiah untuk bisa menunaikan ibadah haji menggunakan jalur haji furoda. Selain biaya yang cukup mahal, sempat ada ketidakpastian bagi mereka untuk berangkat ke Tanah Suci karena harus menunggu turunnya visa. 1 minggu lebih ya, 1 minggu lebih Pak. Lama penasaran terus. Khawatir, takut tidak dapat. Alhamdulillah dapat ini. Setelah mau berangkat baru keluar. Lumayan deg-degan Pak, soalnya agak ini ya, prosesnya agak lambat dan alhamdulillah keluar pas hari berangkat. Harusnya berangkatnya memang kemarin atau gimana? Harusnya
tapi diundur karena belum keluar semua rombongan, jadi kita tunggu sampai tanggal ini yang 3. On behalf of Saudi, Skype and our global partners, we would like to thank you for sharing your journey with us. Dari data Kementerian Agama Republik Indonesia, ada sekitar 1.600 hingga 1.700 calon haji yang berangkat menggunakan visa furoda atau visa mujamalah. Visa furoda dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai bentuk undangan. Angka visa furoda tidak termasuk dalam kuota yang sudah ditetapkan dan diterima oleh pemerintah Indonesia, sebanyak 100.051 orang untuk tahun ini. Angka ini tentu lebih sedikit jika dibandingkan masa sebelum pandemi. Terakhir kali pada 2019, Indonesia mendapatkan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 231.000 orang. Sekitar 1 juta umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Tahun ini pelaksanaan ibadah haji berlangsung cukup istimewa karena setelah 2 tahun, pemerintah Arab Saudi menutup layanan ibadah haji akibat pandemi. Tahun ini pula, ibadah haji dianggap cukup istimewa oleh sebagian kalangan karena dinilai sebagai haji akbar, karena wukuf bertepatan dengan hari Jumat. Revolusi Risa, Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi.